Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini kita akan bahas terkait fungsi atau function. Dalam matematika diskrit, fungsi itu didefinisikan sebagai misalkan A dan B adalah suatu himpunan, di mana relasi biner tersebut dinamakan relasi F ya, dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B, itu merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Nah, jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa menuliskan dengan notasi sebagai berikut. Di fungsi F titik 2 himpunan A ke himpunan B. Nah, dalam hal ini artinya F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau bisa disebut juga transformasi. Fungsi F A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Himpunan A disebut sebagai daerah asal atau bisa kita kenal sebagai istilah domain. Domain dari fungsi F dan himpunan B disebut sebagai daerah hasil atau diistilahkan sebagai kodomain dari fungsi F. Jika ada suatu fungsi F A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan dari fungsi F disebut jelajah atau ring. Nah, istilah prabayangan dan bayangan itu dari sini kita bisa lihat di gambar 3.5 ini. Jadi ada dua himpunan A dan himpunan B. Anggotanya himpunan A itu A gitu, himpunan B itu anggotanya B gitu. Dan fungsi F merelasikan dari himpunan A ke himpunan B seperti itu. Ini ada contoh. Himpunan A ada himpunan B, ada dua himpunan yang masing-masing memiliki anggota. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B U, P, W, yang masing-masing berrelasi tepat 1. Jadi anggota dari himpunan A tepat 1 berrelasi dengan anggota dari himpunan B. Kemudian relasi F yang beranggotakan 1, U, 2, P, 3, W ini adalah relasi-relasi dari gambar tersebut. Ya. Relasi F itu dari himpunan A ke himpunan B ya, adalah fungsi dari A ke B. Nah, di sini fungsi F1 sama dengan U, kemudian F2 sama dengan P, F3 sama dengan W. Jadi relasi dari fungsi yang dapat dalam gambar tersebut itu bisa dituliskan seperti itu. Jadi F1 sama dengan U, F2 sama dengan P, F3 sama dengan W. Gitu ya. Kemudian daerah asal atau domain dari F, fungsi F adalah A. Ya. Jadi domain dari
F, fungsi F ini adalah semua anggota dari himpunan A, itu domain. Kemudian daerah hasil itu adalah semua anggota dari himpunan B, sini, yaitu U, V, B. Kemudian jelajah dari fungsi F, dikatakan jelajah dari fungsi F adalah semua anggota B yang berelasi terhadap anggota himpunan A. Nah, dalam hal ini sama dengan himpunan B. Jadi jelajah bisa jadi sama dengan daerah hasil, tetapi tidak selalu. Kadang-kala jelajah lebih kecil atau tidak semua daerah hasil itu merupakan jelajah. Jadi ada yang sebagian atau beberapa dari daerah hasil himpunan B gitu, itu merupakan jelajah. Tapi tidak semua daerah hasil ya, merupakan jelajah. Tidak selalu. Kemudian bergantung pada bayangan, fungsi dibedakan menjadi 3. Itu ada fungsi one to one, atau fungsi satu ke satu. Kemudian yang kedua fungsi pada atau diistilahkan sebagai on to, atau bukan salah satu dari kedua fungsi tersebut. Nah, fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Digambar pada slide berikut. Nah, ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki anggota himpunan A, B, C, D. Kemudian himpunan B memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, relasi yang seperti ini dikatakan termasuk sebagai fungsi satu ke satu atau disilakan fungsi one to one. Kenapa dia istilahkan sebagai fungsi satu ke satu? Karena setiap anggota A tepat satu memetakan ya, atau berelasi terhadap satu anggota himpunan B. Dimana kita lihat satu anggota B-nya, setiap satu anggota B juga berelasi dengan satu anggota A. Tidak ada yang memiliki relasi lebih dari satu. Itu disebut fungsi satu ke satu. Kemudian fungsi F dikatakan fungsi pada atau on to atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, seperti contoh gambar berikut. Gambar ini dikatakan sebagai fungsi onto atau fungsi pada. Kenapa? Nah, di sini ada anggota himpunan A yang berelasi sama dengan anggota B. Jadi yang di sini anggota himpunan A ini A dan C ini relasi dengan anggota himpunan B yang sama, yaitu 1. Dan kesemua dari daerah hasil itu sama dengan jelajahnya. Ya. Jadi daerah hasilnya adalah ini 1, 2, 3, semua himpunan dari himpunan B kan.
Nah, jelajahnya juga semua dari anggota himpunan B. Ini bagian dari ciri fungsi onto. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dari masing-masing jenis fungsi tadi. Untuk fungsi satu ke satu, fungsi satu ke satu yang ini sebelah kiri atas, ini fungsi satu ke satu, tetapi tidak termasuk fungsi pada. Nah, ini fungsi satu ke satu, di mana setiap anggota A memetakan satu anggota himpunan B, gitu ya. Jadi A ke 3, B ke 1, C ke 4, gitu. Ini fungsi satu ke satu. Tetapi dikatakan di sini bukan termasuk fungsi onto atau fungsi pada, bukan termasuk fungsi pada. Kenapa? Karena daerah hasilnya tidak sama dengan daerah jelajahnya. Jadi daerah jelajahnya hanya 1, 3, ini, dan 4. Ya. Sedangkan daerah hasilnya itu kan semua dari himpunan, semua anggota dari himpunan B, itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi antara jelajah dengan daerah hasilnya tidak sama, maka dia dikatakan bukan fungsi pada. Kemudian yang sebelah kanan atas, gambar yang ini dikatakan termasuk sebagai fungsi pada. Ya, dikatakan sebagai fungsi pada. Kenapa? Karena semua daerah hasilnya relasi atau semua daerah hasilnya sama, semua jumlah anggota daerah hasilnya sama dengan jumlah anggota dari jelajahnya, gitu. Itu 1, 2, 3. Artinya daerah jelajah sama dengan daerah hasil, gitu. Nah, tetapi dikatakan dalam pemetaan ini bukan termasuk fungsi one-to-one. Kenapa? Bisa dilihat di sini. Fungsi syarat dari fungsi satu ke satu itu tidak boleh setiap anggota A itu memiliki pasangan yang sama dalam satu anggota himpunan B, seperti ini. A ke 2 dengan D ke 2, gitu. Oke, lanjut yang sebelah kiri bawah. Ini dikatakan bukan fungsi satu ke satu atau fungsi one to one. Ya, bukan termasuk fungsi one to one. Lagi-lagi bisa kita lihat di sini bahwa karena yang menyebabkan dia tidak fungsi satu ke satu itu di sini. Jadi setiap anggota, ada 2 anggota himpunan A atau dari domainnya itu berrelasi atau memetakan satu anggota yang sama terhadap daerah hasilnya, yaitu A dengan 2, D dengan 2. Nah, ini juga bukan termasuk sebagai fungsi onto atau fungsi pada. Kenapa? Ada satu anggota yang tidak memiliki relasi atau tidak petakan, itu daerah hasil yang anggotanya yang paling bawah ini, angka 4 ini. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini dikatakan bukan fungsi. Karena apa? Karena ada satu anggota domain atau himpunan A yang memiliki relasi
lebih dari satu terhadap anggota himpunan B. Seperti ini. A berrelasi dengan 1, A berrelasi dengan 2. Kemudian fungsi inverse. Fungsi inverse ini fungsi kebalikannya, atau inverse itu diartikan sebagai kebalikannya. Nah, arahnya pun balik seperti ini. Kalau fungsi tadi memetakan dari A ke B, maka fungsi inverse itu dari B ke A, baliknya seperti ini. Fungsi inverse ditandai dengan notasi seperti ini. F pangkat min 1 pembuka B kurung tutup. Nah, seperti itu. Jika ada fungsi F adalah merupakan fungsi berkorespondensi satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse-nya atau kebalikannya dari fungsi F tersebut. Fungsi inverse dari F dilambangkan dengan F pangkat min 1. Nah, contoh, ada relasi F yang anggotanya 1,U, 2,V, 3,W dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang berkorespondensi satu ke satu. Inverse fungsi F-nya adalah kebalikannya dari relasinya ini, yaitu U, 1, V, 2, W, 3. Gitu. Jadi F adalah fungsi invertible atau dapat dibalikkan. Kemudian selanjutnya komposisi fungsi. Komposisi fungsi biasanya ditunjukkan gambar seperti ini. Jadi ada 3 himpunan, ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, di sini tentunya ada 2 relasi yang utama. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ada 3 himpunan ya. Ini jadi komposisi fungsi. Kemudian ada 2 relasi. Pertama dari himpunan A ke himpunan B berrelasi yang di sini dinamakan fungsi GA. Kemudian dari fungsi dari himpunan B ke himpunan C gitu, dan dinamakan di sini relasi fungsi FGA. Nah, yang dinamakan komposisi fungsi itu adalah hubungan ini, F bundaran G A. Ini dari mana? Relasinya dari himpunan A lompat ke himpunan C seperti ini. Atau F bundaran GA itu sama saja bisa ditulis F G A. Hanya ini domainnya. Ini masih komposisi fungsi ya. Diberikan fungsi G yang anggotanya seperti ini anggota relasi ya, 1,U, 2,V, 3,W.
yang memetakan himpunan A ke himpunan B yang anggotanya itu, dan fungsi f relasinya U, Y, P, X, W, Z yang menyatakan B ke C, himpunan B ke himpunan C. Fungsi komposisi dari A ke himpunan C adalah berarti F bundaran G gitu ya, sama dengan 1, Y, 2, X, 3, Z. Nah, anggotanya jadi seperti ini. Ini adalah F bundaran G A. Kemudian diberikan fungsi fx dengan fx-nya sama dengan x minus 1 berupa polinom. Kemudian gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Ini soal komposisi fungsi ya. Pertama kita cari f bundaran gx-nya. Nah, f bundaran gx itu sama saja bisa ditulis f gx seperti ini. Maka f sama dengan f ini f yang di dalamnya adalah fungsi gx ini. Ini sebagai domain dari fungsi f. Jadi kalau f bundaran gx maka domainnya adalah gx-nya dari fungsi f. Nah, masuk ke sini ya, gx-nya polinom dari gx. Nah, lalu karena fx-nya itu bentuknya x-1 ya, sedangkan domainnya kan berubah menjadi x kuadrat per 1. Maka variabel bebas dari fungsi f ini yang awalnya x berubah menjadi x kuadrat plus 1. Nah, karena domainnya sudah berubah x kuadrat plus 1 ini. Jadi x kuadrat plus 1 min 1 sama dengan x kuadrat. Dan 1 dikurangi 1 ini 0. Maka sisanya x kuadrat. Kemudian G bundaran f x ini adalah G, maka bisa berubah G fx seperti ini ya. Kemudian diuraikan lagi menjadi gx min 1 karena fx-nya kan x min 1 ya. Di sini domainnya berubah, domain dari G-nya berubah jadi fx. Berarti berubah menjadi x min 1. Seperti ini. Nah, bentuk polinom dari gx-nya x kuadrat plus 1 ya. Karena variabel bebasnya di sini x, maka berubah menjadi x min 1. X min 1 ini dari fungsi fx, polinom dari fungsi fx. Karena domainnya udah berubah x min 1. Nah, berarti x min 1 kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, x min 1 kuadrat itu kan bisa diuraikan menjadi x kuadrat minus 2x plus 1. Kemudian plus 1-nya yang ini di sini ya, ditambahkan juga. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat minus 2x. Ini 1 plus 1 menjadi konstantanya berubah menjadi 2. Nah, itu hasilnya. Hasil dari G bundaran fx. Ini beberapa fungsi khusus yang terdapat pada yang sering digunakan ya dalam ilmu komputer. Di antaranya ada fungsi floor,
fungsi scaling, kemudian modulo, fungsi faktorial, fungsi perpangkatan, fungsi eksponensial, dan juga ada fungsi logaritma atau logaritma. Sama fungsi floor dan ceiling. Nah, itu misalkan ada variabel x, ini merupakan bilangan real diketahui, misalkan seperti itu. Nah, berarti x berada di antara dua bilangan bulat. Katakanlah. Fungsi floor dari x dilambangkan dengan seperti ini, kurung siku tetapi tidak ada atapnya, sesuai dari istilah floor ya. Floor itu kan lantai, maka seakan-akan simbolnya seperti ini, tidak ada atapnya. Kemudian fungsi ceiling, ini kebalikannya dari fungsi floor. Fungsi ceiling ini simbolnya ada atapnya, tapi tidak ada lantainya, seakan-akan seperti itu. Oke. Nah, ini contoh fungsi dari floor dan fungsi kita ada floor, ada ceiling. Ini kita bahas floor dulu, fungsi lantai. Nah, ada X seperti ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Gitu. Nah, misalkan ada bilangan desimal seperti ini di dalam kurung fungsi floor seperti ini, maka ini bisa bernilai 3. Gitu ya. Karena apa? Tadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Berarti fungsi floor itu mencari pembulatan yang lebih kecil. Gitu. Kalau 3,5, 3,5 berubah menjadi 3. Jadi cari bilangan bulat yang lebih kecil. Kemudian 0,5. 0,5 bilangan bulat yang terkecil yang paling dekat adalah 0. Lebih mudahnya kita lihat di garis bilangan yang di bawah ini. Jadi 0,5 itu kurang lebih posisinya di sini. Ini adalah 0,5 atau setengah. Maka yang sebelah kirinya bilangan bulat dari 0,5 ini yang paling dekat ya adalah bilangan 0. Sini. Kemudian 4,8. 4,8 itu fungsi floor-nya sama dengan 4. Ya. 4,8 kan kurang lebih posisinya di sebelah sini. 4,8. Nah, 4,8 itu kan bilangan bulat sebelah kirinya yang paling dekat, yaitu bilangan 4 ini. Gitu. Maka hasilnya 4. Kemudian minus 0,5. Minus 0,5 posisinya kurang lebih di sini ya. Ini 0, minus 0,5 sebelah kirinya angka 0. Nah, minus 0,5 bilangan bulat yang sebelah kirinya yang paling dekat yaitu berapa? Min 1 di sini ya. Sebelah kirinya yang paling dekat. Bilangan bulat sebelah kirinya yang paling dekat adalah min 1. Maka hasilnya min 1. Kemudian minus 3,5. Kurang lebih posisinya di sebelah sini. Minus 3,5. Maka fungsi floor-nya sama dengan minus 4 ya. Sebelah kirinya minus 3,5 bilangan bulat yang terdekat sebelah kirinya yaitu minus 4. Kemudian yang sekarang fungsi scaling bisa dilihat
simbolnya seperti ini. Ini adalah fungsi Z. Ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Misalkan 3,5, maka sebelah kanannya 3,5 itu yang paling dekat ya, sebelah kanannya, yaitu kan di sini posisinya 3,5. Maka angka 4 ini ya. Hasilnya 4. Kemudian 0,5 sebelah kanan bilangan bulat yang terdekat dari 0,5 sebelah kanannya yaitu 1. 4,8 yang terdekat adalah sebelah kanannya 5. Minus 0,5 bilangan bulat terdekatnya sebelah kanan yaitu 0. Kemudian minus 3,5 bilangan bulat terdekatnya yaitu minus 3. Nah, dengan kata lain, fungsi floor ini membulatkan X ke bawah, kemudian fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Selanjutnya, fungsi modulo. Fungsi modulo, misalkan ada A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo bisa diartikan sebagai fungsi dengan operator mod. Modulo yang dalam hal ini A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Contoh, A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali V plus R. Dengan R-nya nilai R antara 0 sampai dengan M. Di mana 0 dan M-nya juga termasuk dalam anggota R. Ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan. Contoh, 25 modulo 7. 25 modulo 7. 25 bagi 7 itu adalah 3 ya. Jadi 3 kali 7 itu 21. Nah, 21. Selisih antara 25 dengan 21 adalah 4. Jadi cari nilai baginya kemudian sisanya. Tapi jangan sampai lebih dari lewat dari yang dibagi hasilnya. Misalkan 4 kali 7 itu kan 28. Nah, nanti sisanya kan nggak ada, malah minusnya. Nah, sisa itu harus bilangan positif di sini. Oke. Lanjut. 15 modulo 0. 15 dibagi 5 itu kan tidak ada sisanya ya. Persis 3 ya. 15 bagi 3 itu 15 bagi 5 itu 3 ya. Nggak ada sisanya. Maka sisanya kalau nggak ada berarti ditulis 0. Kemudian 3612 modulo 45. Ini sisanya adalah 12. Kemudian sisa dari ini hasilnya 12 ini dari 3612 ya. Dibagi 45 itu kan yang mendekati nanti hasilnya 3600 ya. Maka sisanya adalah 12. Kemudian bilang 0 modulo 5 itu sisanya 0. Karena bilangan 0 jika dibagi suatu bilangan apapun, maka hasilnya 0. Sisanya pun juga 0. Gitu ya. Kemudian minus 25 modulo 7. Sisa hasil baginya adalah 3. Dari mana? Dari sini.
minus 25. Kemudian 7 kali minus 4, itu kan minus 28. Plus 3 ya, hasilnya kan cocok, minus 25. Sama dengan ini ruas piringnya. Nah, kenapa 7 dikali minus 4 bukan 7 dikali minus 3 di sini? Kalau 7 kali minus 3 itu kan minus 21. Nah, nanti sisa hasil baginya bukan 3, bukan bilangan positif 3, tetapi bilangan negatif 4. Nah, sisa hasil bagi itu kan tidak boleh bilangan negatif ya. Kalau kita lihat di sini, R syaratnya antara 0 sampai dengan M. Nah, ini maka R-nya itu sisa hasil baginya itu harus bilangan positif yang antara 0 sampai dengan M. Oke. Sekarang fungsi faktorial. Nah, untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif N, faktorial dari N dilambangkan dengan N faktorial. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1. 1 jika N-nya sama dengan 0. Nah, selain itu, maka selain N sama dengan 0, nah ini, jika N-nya positif, ya, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu, maka rumusnya adalah seperti ini. 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya N kali 1 kali N. Sampai dengan kali N maksudnya. Nah, ingat di sini di warna merah. Jadi faktorial ini nilainya bilangan bulat tidak negatif ya. Bilangan bulat tidak negatif itu ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan pecahan desimal tidak termasuk karena bilangan bulat. Dikatakan di sini bilangan bulat. Nah, di sini contoh 0 faktorial itu sama dengan 1. Sesuai dengan ini ya. Kemudian 1 faktorial adalah 1. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Kemudian 2. 4 faktorial, maka 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial, ini 5 kali 4 dan seterusnya kali 1. Sampai dengan 120. Jadi perkaliannya berhenti hingga ini kali 1. Selanjutnya fungsi eksponensial dan logaritmik. Fungsi eksponensial bentuknya adalah jika A pangkat N seperti ini, maka ketika N-nya sama dengan 0, khusus untuk N-nya sama dengan 0, untuk pangkatnya itu, maka pangkatnya ini ya, misalkan 1 pangkat 0 gitu, maka hasilnya adalah 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu kan hasilnya 1. Kemudian untuk kondisi yang lain, jika N-nya positif, bilangan bulat positif gitu, yang lebih besar dari 0 ini, maka rumusnya adalah A kali A kali A hingga A ke N gitu, sejumlah N. Hanya ini sejumlah N. Untuk kasus pangkatan negatif, misalkan A pangkat min N, maka sama dengan 1 per A pangkat N positif. Positif N. Kemudian fungsi logaritmik itu berbentuk seperti ini ya, log. Y sama dengan A log X. Maka bisa diubah bentuk X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini ada bentuk pangkatan 4 pangkat 3. Itu artinya 4 kali 4 sebanyak 3 ya. Maka hasilnya 64. Nah, jika 4 pangkat minus 3, maka 1 per 64 gitu.
Kemudian ada contoh 4 log 64 itu sama dengan 3. 3 ini dari ini 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Jadi kalau ada pertanyaan 4 log 64, ya, 4 log 64, artinya 4 pangkat berapa yang hasilnya 64, itu pangkat 3. Kemudian 2 log 1000 ini ingat di sini ada simbol fungsi fungsi floor. Nah, ini 2 log 1000 ini hasilnya 9. 9 dari mana? Di sini yang biasanya 2 pangkat 9 itu kan 512. Nah, sedangkan jika setelah 9 ya, setelah angka 9 kan 10. 2 pangkat 10 itu sudah lewat dari 1000. Ini kan sudah lebih besar dari 1000. Nah, sedangkan fungsi floor itu kan cari yang terdekat yang lebihnya. Maka pakailah yang pangkat 9 ini. Gitu. Kemudian fungsi rekursif. Fungsi F dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif itu relasi rekursif, ya, merupakan relasi rekursif karena fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Ini faktorial tadi, seperti ini. Nah, kita akan coba bentuk rekursif. Rekursif kan bagian dari pola kerjanya komputer. Nah, fungsi rekursif disusun oleh 2 bagian. Yang pertama basis, dikatakan basis. Bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Nah, bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Misalkan n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0 gitu. Kemudian recurrence-nya bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau ke nilai basis. Situ n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial jika n lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mencari faktorial dari 5 faktorial dengan 5 faktorial ini, tetapi menggunakan fungsi rekursif. Nah, basisnya, jadi kan n faktorial sama dengan 1, jika n sama dengan 0. Kemudian recurrence n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial, jika n lebih besar dari 0. Nah, maka misalkan ada 5 faktorial, cara menghitungnya dengan metode rekursif ya, caranya seperti ini, dia mundur. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial itu didapat dari 4 kali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial dapat dari 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial dapat dari 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial dapat dari 1 kali 0 faktorial. Dan 0 faktorial adalah 1. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, ini
Jika dibalik urutannya 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial itu 1 kali 0 faktorial, hasilnya 1, 2 faktorial itu 2 kali 1 faktorial, hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial, dan seterusnya ya, sampai dengan 5 faktorial, itu 5 kali 4 faktorial, itu 5 kali 24. 24 itu mungkin dari ini, seterusnya. Jadi ini dipakai di sini, 2 yang di sini hasilnya dipakai di sini, kemudian 6 yang di sini hasilnya dipakai di sini, 24 ini dipakai di sini. Itulah rekursif. Yang hasil sebelumnya dipakai ke tahap berikutnya. Itu. 5 faktorial adalah 120. Jadi 5 faktorial adalah 120. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.